Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrol-ngobrol santai tentang voli Indonesia lah ya. Kita akan ngobrolin tentang PBVSI, lebih tepatnya mengenai siapa nanti tokoh atau sosok atau figur yang layak untuk menjadi ketua umum PBVSI. Ini konten ini pengandaian dan mungkin ya ada yang setuju ada yang enggak, tapi intinya adalah kita pengen agar PBVSI itu semakin baik lagi, agar voli Indonesia itu juga semakin maju lagi dan enggak gini-gini aja. Saat ini kan Ketua Umum PBVSI itu kan dijabat oleh Pak Imam Sudjarwo dan beliau itu kan sudah menjabat 3 periode. Nah, kenapa ini kontennya pengandaian? Karena memang jabatan yang akan diemban oleh Pak Imam Sudjarwo itu masih akan berlaku sampai 2027 nanti. Itu artinya masih ada ya sekitar 2 tahunan lah ya bagi Pak Imam Sudjarwo untuk menjabat sebagai orang nomor 1 di PBVSI. Tapi setelah itu kan mungkin perlu ada perubahan di PBVSI, tujuannya ya satu itu tadi agar voli Indonesia itu kan semakin baik. Nah, kita akan meraba-raba siapa saja tokoh atau figur atau sosok yang layak untuk menjadi Ketua Umum PBVSI beserta dengan plus dan minusnya. Kalau kita bicara tentang figur atau sosok yang layak menjadi Ketua Umum PBVSI, mungkin teman-teman sudah punya pandangan sendiri dan mungkin orangnya atau jumlah orangnya itu akan sangat banyak. Tapi saya pribadi mungkin hanya akan mengerucutkan menjadi 3 orang saja. Yang pertama, kita akan bahas mengenai Pak Erick Thohir. Ya, siapa sih yang nggak tahu tentang Pak Erick Thohir? Beliau saat ini itu kan menjabat sebagai Menpora, sebelumnya beliau itu menjabat sebagai Menteri BUMN, dan saat ini Pak Erick Thohir itu kan menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Kalau kita bicara tentang dunia olahraga, ya sudah bukan hal yang asing lagi bagi Pak Erick Thohir, karena apa? Sebelumnya beliau itu kan pernah menjadi Ketua Umum Perbasi, yang mana Perbasi itu kan induk atau federasi untuk basket di Indonesia. Selain itu juga Pak Erick Thohir itu kan pernah menjadi pemilik DC United, klub sepak bola yang ada di Amerika Serikat, dan juga pernah menjadi pemilik dari Inter Milan, klub sepak bola yang ada di Italia. Itu artinya dari segi jaringan internasional Pak Erick Thohir itu kan sudah tidak perlu diragukan lagi tuh. Beliau itu kan pasti memiliki link, memiliki jaringan yang memang pasti nggak kaleng-kaleng. Kalau tidak memiliki jaringan, ya beliau itu kan pasti tidak akan bisa menjadi pemilik dari DC United ataupun dari Inter Milan. Untuk link ke dalam atau link di internal di Indonesia sendiri ya sudah pasti nggak perlu diragukan lagi, jabatan beliau sebagai menteri, baik menteri BUMN ataupun menteri Menpora itu kan pasti sudah menjadi garansi tersendiri bahwa beliau itu kan pasti memiliki link. Nah, jaringan itu tidak hanya untuk ke birokrasi pemerintahan, tapi juga ke swasta, dan ini menjadi salah satu poin tersendiri, salah satu nilai plus dari Pak Erick Thohir. Karena apa? Ya kita ketahui, beliau itu kan pengusaha besar, salah satu orang terkaya di Indonesia, sehingga beliau pasti memiliki jaringan ke pengusaha-pengusaha yang mungkin kalau Pak Erick Thohir itu menjadi Ketua Umum PBVSI, jaringan-jaringan itu entah pengusaha di swasta ataupun para birokrasi yang ada di pemerintahan itu bisa membantu beliau untuk memajukan voli Indonesia. Nah, itu plus salah satu plusnya lah ya. Minusnya adalah Pak Erick Thohir itu kan belum pernah berkecimpung di dunia voli, tapi itu kan bukan sebuah minus-minus banget lah ya. Karena apa? Ketua umum itu kan sifatnya itu kan akan meng-guide atau akan mengarahkan untuk jajaran di bawahnya. Nah, mungkin ketika Pak Erick Thohir itu menjadi Ketua Umum PBVSI, beliau itu bisa menunjuk orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang dipercaya agar bisa untuk menjadi tangan kanannya, sehingga PBVSI itu semakin maju dan juga voli Indonesia itu semakin baik lagi. Quote and quote minusnya lainnya itu adalah Pak Erick Thohir itu kan selama ini disebut-sebut itu kan mencampurkan antara olahraga dengan politik, dan teman-teman kan mungkin sudah banyak membaca mengenai dugaan-dugaan tersebut. Jadi salah satunya itu adalah dugaan yang menyebut bahwa Pak Erick Thohir itu kan menjadikan PSSI itu sebagai quote and quote batu loncatan untuk meningkatkan elektabilitasnya menjelang kontestasi, termasuk untuk Pilpres 2024 kemarin dan konon katanya untuk 2029 nanti. Tapi apapun itu ya kita kan hanya bisa menduga-duga tuh, yang tahu itu kan Pak Erick Thohir sendiri. Nah, dengan segala plus minusnya itu ya mungkin teman-teman sudah bisa menilai apakah Pak Erick Thohir itu layak atau cocok menjadi Ketua Umum PBVSI atau tidak, dan tentu saja masih ada plus minusnya lain dari Pak Erick Thohir sendiri. Figur kedua
Yang mungkin layak untuk menjadi ketua umum PBVSI itu adalah Mas AHY. Ini adalah saat ini menjabat sebagai menteri di kabinet pemerintahan Presiden Pak Prabowo Subianto. Sekali lagi ini hampir mirip dengan Pak Erick Thohir untuk link di birokrasi pemerintahan. Ya sudah pasti beliau atau Mas AHY itu kan pasti memiliki link yang sangat banyak, apalagi posisi beliau itu kan sebagai ketua umum Partai Demokrat, dan beliau pasti memiliki kader-kader yang ada di seluruh Indonesia. Hampir mirip dengan Pak Erick Thohir lah ya, bahwa Mas AHY itu kalau nanti menjadi ketua umum PBVSI lah ya, ini kan konten berandai-andai aja. Beliau itu mungkin bisa untuk memanfaatkan jaringan-jaringannya atau linknya untuk memajukan PBVSI atau untuk memajukan voli Indonesia. Begitu juga dengan link untuk pihak swasta, ya ini juga hampir mirip dengan Pak Erick Thohir. Meskipun Mas AHY itu bukanlah pengusaha, tapi kan beliau pasti memiliki link untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan para pengusaha yang mungkin akan sangat membantu kalau Mas AHY itu menjadi ketua umum PBVSI. Nah, minusnya adalah Mas AHY itu kan belum pernah menjadi ketua umum Federasi Olahraga tuh. Selain itu juga Mas AHY itu kan belum terlalu lama terlibat di dunia voli yang profesional. Karena apa? Jakarta Lavani itu kan baru dibentuk dalam beberapa tahun terakhir aja. Ini bukanlah tim yang legendaris seperti Surabaya Samator ataupun dengan Yuso Jogja ataupun dengan Indomaret. Karena apa? Ya memang Pak SBY itu kan beliau itu membentuk atau mendirikan Lavani itu kan untuk mengenang jasa mendiang istrinya, istri beliau yaitu Bu Ani. Nah, mungkin ini menjadi salah satu handicap atau kendala tersendiri bagi Mas AHY ketika beliau nanti itu menjabat sebagai ketua umum PBVSI. Nah, meskipun demikian, bukan berarti ya hampir mirip dengan dengan Pak Erick Thohir lah ya, bahwa kalau nanti Mas AHY itu menjadi ketua umum PBVSI, ya mungkin beliau bisa menunjuk orang-orang yang berkompeten untuk menjalankan roda organisasi untuk membuat voli Indonesia itu semakin baik lagi. Pada prinsipnya adalah ketua umum itu kan sifatnya hanya mengguide, jadi ketua umum itu akan menentukan visi dan misi, akan dibawa kemana voli Indonesia, akan dijadikan seperti apa PBVSI. Nah, nanti baru setelah itu di breakdown dan orang-orang yang di bawah ini kan yang akan bekerja. Ketua umum itu nanti akan melakukan supervisi atau akan menjadi quote-unquote supervisor dari visi dan misi, begitu juga dengan roadmap yang sudah dijalankan. Nah, minusnya lainnya adalah Mas AHY itu kan sangat lekat dengan dunia politik tuh. Bahkan menurut saya pribadi ya, Mas AHY itu kan jauh lebih kental nuansa politiknya dibandingkan dengan olahraganya. Underline atau disclaimer, bukan berarti Mas AHY itu tidak peduli dengan dunia olahraga. Beliau itu peduli, dan itu sudah dibuktikan dengan beliau itu kan sangat sering datang ketika Jakarta Lavani itu sedang bertanding. Meskipun demikian ya kita harus mengakui bahwa nama Mas AHY itu kan di dunia politik itu kan sangat besar. Bahkan sangat sering disebut-sebut akan menjadi salah satu calon presiden ataupun calon wakil presiden. Nah, kalau amit-amit lah ya, nanti kalau politik dan olahraga digabungkan dengan sangat kental, ya mungkin akan berpengaruh terhadap dunia olahraganya sendiri. Tapi bukan berarti bahwa Mas AHY tidak punya kemampuan manajerial yang baik. Beliau memiliki kemampuan manajerial yang sangat bagus. Makanya saya berandai-andai kalau misal Mas AHY itu menjadi ketua umum PBVSI. Nah, orang ketiga atau figur ketiga yang mungkin menurut saya pribadi itu sangat cocok untuk menjadi ketua umum PBVSI itu adalah Mas Asrul Ananda, pendiri dari DBL Indonesia. Kalau kita bicara tentang Mas Asrul, ya ini sudah pasti sangat lekat dengan dunia olahraga, sangat lekat dengan anak muda. Kita bisa melihat bagaimana DBL yang dulu itu diselenggarakan pertama kali di Surabaya, itu kan pada tahun 2004, itu kan bisa dikatakan hype-nya itu kan tidak sebesar sekarang, tapi ternyata kita mengetahui bahwa DBL itu berkembang dengan sangat luar biasa. Itu artinya DBL itu kan bisa dikelola dengan sangat baik melalui tangan dingin, melalui tangan magis, melalui kerja keras dan juga dedikasi yang ditunjukkan oleh Mas Asrul Ananda. Selain dari DBL ya tentu saja Mas Asrul Ananda itu semakin lekat dengan olahraga karena beliau itu kan menjadi presiden Persebaya Surabaya, salah satu tim sepak bola paling legendaris di Indonesia, paling besar di Indonesia. Selain di basket dan juga di
eh, sepak bola atau di Persebaya, Mas Asrul Ananda itu kan juga terlibat di atletik karena beliau itu kan bersama PASI itu menyelenggarakan kejuaraan atletik. Terus yang semakin melekatkan Mas Asrul dengan olahraga itu adalah beliau itu kan sangat suka dengan sepeda. Nah itu artinya dari 4 olahraga itu aja lah ya, paling minim 4 itu, sepak bola Persebaya, kemudian DBL dengan basketnya, kemudian dengan sepeda, kemudian dengan atletiknya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Mas Asrul Ananda itu kan memang sudah tergila-gila dengan dunia olahraga. Poin plusnya itu adalah beliau itu kan pengusaha tuh, dan pasti beliau memiliki jaringan untuk ke pengusaha-pengusaha yang mungkin akan sangat mendatangkan benefit atau keuntungan ketika beliau itu nanti menjadi ketua umum PBVSI. Karena apa? Ya pasti dukungan dari pihak lain, dukungan dari eksternal itu kan sangat berpengaruh atau akan sangat menguntungkan ketika seseorang itu menjabat atau menduduki kursi ketua umum Federasi Olahraga di Indonesia. Selain itu kan kalau kita melihat bagaimana dedikasi yang ditujukan oleh Mas Asrul Ananda, ya sekali lagi kita bisa melihat bagaimana Persebaya dikelola oleh beliau dan juga DBL. Itu kan kalau saya pribadi ya, DBL itu kan wah keren banget pokoknya. Ini adalah, meskipun ini adalah liga basket untuk pelajar, tapi sudah ada hampir di seluruh Indonesia. Jumlah penontonnya itu sudah mencapai jutaan per tahun. Sponsornya itu nggak kaleng-kaleng, pengemasannya juga sangat luar biasa, dan menciptakan lapangan kerja yang jumlahnya itu sangat banyak. Bahkan di salah satu podcast, Mas Asrul itu kan mengatakan bahwa saat ini jumlah karyawan DBL itu kan di angka 300-an tuh, tapi ketika DBL itu berjalan, jumlah pekerja itu kan bisa mencapai 1.500-an. Nah, hal itu menjadi salah satu bukti bahwa ya melalui tangan dingin, melalui kerja keras, melalui dedikasi dan berbagai inovasi, tentu saja olahraga itu kan bisa diselenggarakan dengan sangat baik. Minusnya adalah Mas Asrul Ananda itu kan belum pernah menjadi ketua umum untuk federasi olahraga yang ada di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu Mas Asrul itu kan pernah bersaing untuk menjadi atau untuk menduduki kursi ketua umum Perbasi, tapi beliau saat itu yang pertama itu kalah dari Pak Anggito Abimanyu, kemudian yang kedua itu kalah dari Pak Dani Kosasih. Selain itu juga Mas Asrul Ananda itu pernah bersaing untuk menjadi ketua umum federasi sepeda yang ada di Indonesia, tapi ternyata beliau itu juga kalah. Nah itu mungkin yang menjadi quote and quote minus tersendiri bagi Mas Asrul, karena beliau itu kan belum pernah menjadi ketua umum federasi. Tapi bukan berarti bahwa ketika beliau dipercaya menjadi ketua umum PBVSI akan buruk, ya belum tentu, karena sekali lagi bahwa inti dari ketua umum itu kan hanya akan menentukan visi dan misi, akan menjadi supervisor dan lain sebagainya. Nanti yang bawah itu yang akan bekerja. Nah Mas Asrul dengan visinya yang kita ketahui, ini menurut saya pribadi lah ya, itu sangat oke, kan bisa untuk mengguide bawah-bawahannya, dan itu kan sudah terbukti di Persebaya, sudah terbukti di DBL yang akhirnya itu kan semakin baik dari hari ke hari. Ya menurut saya pribadi ya sangat layak lah ya, baik Pak Erick Thohir ataupun Mas Ahaye ataupun Mas Asrul itu kan layak lah memimpin PBVSI, sehingga PBVSI itu kan akan semakin baik lagi ke depannya. Nah, kalau menurut teman-teman semua bagaimana tuh? Ada nggak calon lain yang mungkin bisa untuk menjadi ketua umum PBVSI? Karena apa? Yang perlu diperhatikan atau digarisbawahi adalah gini teman-teman. Biasanya ketua umum PBVSI itu kan memang dijabat oleh figur atau oleh tokoh yang berasal dari kepolisian. Dulu kan ada Pak Sutanto, kemudian yang sekarang ini itu kan Pak Imam Sudjarwo, itu kan juga dari kepolisian. Kalau teman-teman punya tokoh atau punya alternatif lain, ya monggo silakan aja tulis di kolom komentar ya, kita diskusi sehat, tujuannya agar volley Indonesia itu semakin baik lagi ke depannya. Oke, makasih teman-teman semua. Oh ya, jangan lupa ya, doakan timnas Indonesia agar semakin baik lagi ke depannya, agar syukur-syukur juara SEA Games 2025 dan juga Proliga Live Volley itu semakin baik dikemas oleh PBVSI. Oke, makasih teman-teman.